Halo, apa kabar Anda semua? Ini kita memasuki hari Senin, hari awal pekan kerja. Tetapi di tengah sana di KPK di sekitar Kuningan ini ada ratusan orang yang masa depannya di KPK tidak jelas. Ini Bung Rocky ya. Jadi sampai tadi malam itu sampai Minggu malam ada sekitar 700 orang yang dinyatakan lulus tes wawasan kebangsaan itu menolak untuk lantik sebagai ASN di KPK sampai ada kejelasan terhadap 51 orang rekan-rekan mereka yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Ya, akhirnya kita tiba pada ujung dari misteri ini. Yang dulu diliputi segala macam isu dan berujung pada isu Taliban. Sekarang isu itu hilang. Jadi akal sehat akhirnya menemukan bahwa seluruh persoalan di KPK itu memang ada upaya untuk dividi et impera, upaya memecah belah persatuan karyawan, persatuan bangsa bahkan itu. Jadi saya menganggap bahwa satu hari lagi ukuran ini akan jadi parameter utama untuk membuktikan bahwa kekuasaan memang berkehendak buruk terhadap KPK. Nah, kontras itu yang terlihat. Jadi yang biasa disebut kerohanian manusia KPK ini akhirnya beraglutinasi, itu bahasa kedokteran, menggumpal menjadi kekuatan moral. Dan inisialnya, kalau departemen lain mungkin, kalau ingin dipecah belah karyawannya itu dengan mudah. Ditakut-takuti untuk tidak dilantik, tidak naik pangkat. Tapi KPK ini punya satu kimia moral yang lain, yang disebut kolegial, kolektif kolegial. Jadi itu yang dilupakan oleh pimpinan KPK, dilupakan oleh Presiden. Bahwa kekuatan moral itu membeku menjadi gumpalan energi akhirnya. Mulai dari 75 orang, 24 merasa tidak jujur kalau kami dipisahkan dari teman-teman kami. Lalu timbul diskurs baru, diancam diam-diam, kalian mau nggak? Kalau nggak mau, nanti nggak akan jadi ASN. Itu sama dengan mahasiswa diancam, kalau nggak ikut wisuda, nggak akan dapat ijazah. Loh, dia udah lulus, ngapain lagi? Terserah dia mau ikut wisuda apa nggak wisuda, tapi hak dia udah dia peroleh. Karena pelantikan itu cuma seremonial, apa susahnya ditunda? Karena energi moralnya masih dikonsolidasikan. Supaya ada penghormatan juga pada mereka yang bertoleransi dengan teman-teman mereka yang tidak dilantik. Karena tetap di dalam proses itu terlihat diskriminasi. Jadi mereka yang ingin dilantik juga merasa tidak adil kalau yang lain itu hanya menonton mereka. Ini yang disebut sebagai apa namanya itu? Dulu Aristoteles, filsuf Yunani itu mengatakan the whole is greater than the sum of its parts. Jadi keutuhan itu lebih besar jumlahnya dari sekedar perjumlahan anggota-anggotanya, bagian-bagiannya. Nah, saya menganggap bahwa sekarang the whole itu bukan lagi wholeness-nya KPK, tapi seluruh masyarakat sipil menguatkan ide moral di KPK. Jadi kalau disebut, kan cuma tinggal berapa, 720 orang yang bersimpati, separuhnya lagi kan ingin dilantik. Enggak. Seluruh masyarakat Indonesia berakal sehat menginginkan solidaritas itu tuh. Itu yang malam ini kita akan lihat nanti bagaimana rapat-rapat virtual di kalangan LSM, BEM, mahasiswa, bahkan di kalangan kabinet menteri sendiri itu pasti kasakusuk nih, apa yang akan terjadi besok ya di tanggal 1 Juni. Jadi ini adalah ukuran moral terakhir. Dan Presiden sampai sekarang nggak mau ngomong apa-apa. Padahal Pak Firly juga mungkin tunggu sinyal dari Presiden, dia mau ngapain itu. Jadi saya anggap to be or not to be. Mau lanjut apa enggak bangsa ini. Jadi perluasan ide pembangkangan ini, saya sebutnya pembangkangan, karena memang mereka berhak membangkang. Karena melihat ada ketidakadilan pada teman-temannya. Jadi 1 Juni akan jadi hari pembangkangan nasional. Ya, oke.
Dari 1.274 yang sudah menyatakan menolak ini hampir 700, 693. Jadi sudah lebih dari separuh, Bung Rocky, dan sangat mungkin akan bertambah terus. Dan baru nanti malam, seperti dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, mereka akan membahas soal ini. Dan ini yang menarik kalimatnya Nurul Gufron. Dia menyatakan bagaimanapun mereka menghargai sikap dari para anggota KPK, pegawai KPK yang menolak dilantik ini, karena kan menurut dia katanya solidaritas itu adalah persatuan, bagian dari sila Pancasila. Statementnya ini cukup menarik, dan saya lihat memang ada semacam sikap yang mendua di antara pimpinan KPK, karena Nurul Gufron kan sejak semula juga pernah menyatakan bahwa mereka tidak akan dipecat, tapi kemudian Firly menyatakan dipecat. Jadi sebenarnya kita sendiri juga menengarai ada perpecahan di kalangan internal pimpinan. Seperti dikatakan oleh seorang mantan pimpinan KPK, ada 2 orang sebenarnya yang menolak. Iya, bahkan bukan cuma KPK, PDIP juga saya kira terpecah. Karena tetap saya duga ada unsur-unsur di PDIP yang ngerti persoalan ini dan bisa menganggap bahwa persoalan yang nggak diselesaikan di KPK, persoalan KPK yang tidak mampu diselesaikan, itu kan berimbas ke PDIP. Jadi ketegangan itu bukan cuma di KPK, tapi ada di istana, ada juga di partai-partai besar. Ini hal yang sudah dihitung dari awal bahwa akan macet. Kan ini kan operasi intelijen sebetulnya kan. Ini semua didasarkan pada kecurigaan. Tidak ada transparansi. Tiba-tiba kecurigaan itu mau dilegalkan dengan tes kebangsaan. Nah, di situ konyolnya tuh. Ini problem kita tuh. Jadi saya anggap bahwa ini operasi yang gagal dan udah menyerah aja sebaiknya. Karena nggak ada yang bisa disembunyikan lagi tuh. Begitu moralnya menggumpal, aglutinasi, maka suara publik akan berpihak sepenuh-penuhnya pada mereka yang teraniaya. Lalu orang akan hubungkan lagi bahwa setelah KPK itu berarti ada lembaga lain yang akan digusur atas dasar jalan pikiran yang sama untuk mengefisienkan kekuasaan supaya tidak terlihat rencana korupsi. Jadi ini udah jadi jalan pikiran publik. Itu bahayanya tuh. Ya, nah dalam kasus KPK ini sangat menarik. Kita selama ini kan mengeluhkan civil society yang terpecah belah gitu. Bahkan kita nyoroti misalnya kemarin ketika ada penembakan 6 orang laskar Front Pembela Islam di KM 50. Publik juga terbelah, dan banyak kasus juga ketika demo-demo banyak orang dalam aksi demo, banyak orang ditangkap, kemudian juga ada yang tewas, orang juga mayoritas juga terbelah, civil society terbelah. Nah dalam kasus KPK ini saya lihat justru membangkitkan kesadaran dari publik. Kalau kita lihat kampus-kampus para guru besar yang selama ini diam tiba-tiba bersuara. Ini kan menurut saya menjadi sinyal yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Betul, dan kesadaran itu, saya beberapa jam lalu masih bicara dengan beberapa guru besar yang berupaya untuk cari tahu apa sebetulnya yang terjadi. Saya mesti terangkan itu, latar politiknya tuh. Dan semua sepakat bahwa ya memang ada ketidakadilan, karena social origins dari KPK itu bukan soal fundamentalisme, tapi soal menginginkan beberapa kasus ditutup. Jadi terlihat sebetulnya bahwa upaya untuk mengalihkan soal bahwa ini adalah soal radikalisme, enggak. Kampus, sejumlah profesor akhirnya mengerti duduk perkaranya. Mereka kan tadinya soal di Menara Gading, cuma mau lihat hal-hal yang bersifat legal, formil. Lalu saya terangkan politik ekonomi di balik proses penyingkiran ini. Dan semua tiba pada kesimpulan yang sama bahwa ini adalah urusan moral, bukan lagi urusan hukum. Jadi mau ditegakkan dengan hukum ASN itu urusan administrasi aja, yang tidak ada hubungannya dengan latar belakang pemecatan itu atau penyingkiran itu. Jadi ini gula-gula yang diberikan pada mereka yang ingin jadi ASN supaya seolah-olah terlihat bahwa kan betul kan ada yang memang menginginkan jalur formil dan yang lain sebetulnya adalah pengacau. Nah sekarang yang mau jalur formil nggak berhasil dibujuk dengan sugar cover, dengan permen. Maka terjadilah tadi gumpalan energi baru yang tidak pernah dihitung oleh kecerdasan intelijen atau kedunguan intelijen sebetulnya. Karena ambisi intelijen adalah memporak-porandakan KPK. Padahal sebetulnya memporak-porandakan itu mesti dihitung sampai ujung. Nggak pernah dihitung bahwa bertahun-tahun kimia di KPK itu menyatu karena memang semuanya ingin melihat koruptor ditangkap. Hanya itu yang ada di kepalanya tuh. Dia nggak peduli dengan
mau disebut Pancasilais nggak di Pancasilais, kalau kita udah tangkap koruptor, itu berarti kita Pancasilais. Hanya itu ideologi KPK, menangkap koruptor, itu ideologinya, kan ada ideologi lain di KPK. Dan menjadi ironis ya, kalau kemudian banyak sekali orang yang terbukti menjadi koruptor, kemudian mengklaim dirinya sebagai yang lebih Pancasilais dari mereka-mereka yang akan memerangi koruptor. Ya, itu ada koruptor yang dapat remisi, disebut Pancasilais, yang menangkap si koruptor justru dianggap tidak Pancasilais. Jadi logika publik itu akhirnya mengental juga bahwa ini sebetulnya adalah sentimen. Jadi terjadi pembelahan publik berdasarkan kekonyolan kebijakan yang dibuat untuk menyingkirkan. Itu akibatnya kalau otak nggak dipakai untuk bermain politik, itu akhirnya di ujungnya tuh terbongkar kan. Oke. Bung Rocky, kalau kita mengikuti semua proses, kan kita semua publik sampai satu pemahaman bahwa sebenarnya pemerintah ingin melumpuhkan, bukan hanya pemerintah, saya kira para politisi di parlemen itu ingin melumpuhkan KPK. Kalau kemudian mereka sebagian besar atau mungkin nanti malah semua karyawan KPK untuk menolak dilantik dan kemudian KPK itu bubar, bukankah itu sebenarnya yang mereka inginkan malahan? Ya, dia inginkan itu. Tetapi yang dia inginkan tidak lagi di dalam tujuan dia. Dia ingin KPK dibubarkan, tidak lagi memantau dia, dengan pertimbangan bahwa masyarakat sipil akan percaya bahwa KPK radikal ini memang perlu disingkirkan. Sekarang berbalik, masyarakat sipil justru nggak percaya bahwa mereka radikal kan. Kan teror radikal udah dibatalkan kan. Dengan beberapa pengakuan dari dalam. Nah sekarang DPR juga kebingungan. Kalau dia dibubarkan, nggak ada yang pro pembubaran itu. Masyarakat sipil dan pers bersatu untuk menentang pembubaran KPK, untuk menentang penyingkiran reserse-reserse kritis di KPK. Ini konyolnya. Ya, kan Anda kemarin menyatakan bahwa kelihatannya KPK tetap ingin pertahankan, tetapi fungsinya berubah dari menanggapi para politisi pendukung pemerintah yang melakukan korupsi menjadi menanggapi orang-orang politisi yang berseberangan dengan pemerintah atau orang-orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Jadi kelihatannya tujuan itu mungkin akan sulit terwujud dengan situasi saat ini. Ya itu akhirnya jadi konyol kan. Nanti akhirnya KPK bubar dan pemerintah nggak punya peralatan untuk menangkap oposisi kan. Koruptor-koruptor yang akan dijadikan target seolah-olah oposisi itu. Jadi ini jadi menang jadi arang, kalah jadi abu akhirnya tuh. Ini intinya tuh. Nah kita pers FNN selalu jeli melihat itu, karena itu selalu ada editorial FNN yang mengingatkan hati-hati dengan permainan politik semacam ini tuh. Tapi pemerintah menganggap ini FNN ini bagian dari para pendukung radikalisme di KPK. Itu soalnya. Jadi kepicikan pemerintah lah yang menyebabkan kekonyolan di dalam kasus KPK sekarang. Jadi saya ulang lagi, kedunguan menimbulkan kepicikan, kepicikan menghasilkan kekonyolan, itu aja. Oke. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam situasi semacam ini, Bung Rocky? Itu semua kabinet, sekarang saya bisa bayangkan, itu menteri-menteri lagi saling WA, itu mau ngapain nanti kita ya? Bagaimana kalau terjadi kerusuhan betul-betul, lalu KPK bubar, terus kita nggak punya peralatan lagi tuh. Kan semua kabinet mendukung Jokowi, dan semua menteri di situ berharap bahwa KPK bisa mereka peralat. Jadi dia juga kehilangan alat. Nah Pak Jokowi mungkin lagi berpikir-pikir lagi nih, gila ini salah lagi gua, kan gua nggak punya alat lagi. Ibu Mega juga begitu akhirnya kan. Kalau PDIP berupaya untuk memperalat KPK, karena memang kasus besar ada di KPK, itulah kasus PDIP. Sekarang dia nggak punya alat lagi tuh. Ya memang mungkin diputihkan, oke lah, karena nggak ada KPK maka kasus-kasus besar yang melibatkan PDIP udah nggak bakal disidik lagi tuh, atau nggak bakal disprindik lagi. Tapi sekaligus dengan itu PDIP atau istana umumnya nggak punya peralatan untuk memata-matai partai lain, kan rugi juga dia. Itulah. Ya. Ini akan jadi menarik ini karena kan seperti dikatakan oleh pimpinan KPK juga, kembali saya mengutip Nurul Gufron menyatakan bahwa mengapa dipilih tanggal 1 Juni itu adalah bersamaan dengan hari kelahiran Pancasila. Jadi menunjukkan bahwa mereka-mereka yang dilantik ini adalah orang-orang yang Pancasilais. Tapi ngelihat skenario-nya kelihatannya bakal bubar ini. Satu seperti Anda sebut tadi, bisa juga tanggal 1 Juni itu akan dikenang oleh publik Indonesia sebagai hari kematian KPK. Atau bisa terjadi hari pembangkangan di KPK, kan begitu. Jadi bayangkan hari lahirnya Pancasila,
Versi pemerintah. Pasti versi pemerintah ya, dulu. Ya, saya baru mau melanjutkan. Hari lahirnya Pancasila versi PDIP. Yes. Akhirnya berubah menjadi hari gelap yang harusnya kita atau PDIP rayakan. PDIP hanya nggak bisa rayakan juga 1 Juni. Bayangkan kalau di KPK pembangkangan di 1 Juni itu, dan saya kira pasti terjadi, maka seluruh headline pers adalah soal pembangkangan itu, soal batalnya pelantikan. Nggak ada lagi orang bicara tentang hari lahirnya 1 Juni. Lalu dalam sejarah satu waktu nanti dilihat, kok pada tahun 2021 nggak ada peringatan hari kelahiran Pancasila kan? Kan itu jadi olok-olok lagi nanti kan. Ini bahayanya tuh. Jadi saya mau menyumbang ide pada pemerintah maupun PDIP supaya hati-hati kalau bermain politik, harus lengkap, end resultnya harus dihitung. Ini jadinya karena ini melibatkan cara pandang publik terhadap kesakralan Pancasila. Nanti juga lama-lama ada kolom di sebuah situs bahwa ternyata Pancasila tidak sakral di 1 Juni 2021. Kan jadinya begitu. Oke, sudah dapat judul editorial itu, Bung Rocky. Oke, kita tunggu sampai nanti malam ya, karena nanti malam para pimpinan KPK menyatakan akan membahas soal ini, dan tidak menutup kemungkinan nih setelah sepanjang pagi ini sampai nanti malam itu akan gerakan ini terutama di KPK dan juga di civil society akan menjadi semacam bola salju ya, akan membesar. Jadi tidak hanya 700 orang, mungkin bisa seluruhnya dari 1.274 orang itu menolak semua. Iya, kalau bola salju cuma satu, kalau bola liar dia bisa kemana-mana tuh. Dan semua orang lagi menunggu bola liar sebetulnya. Saya bisa pastikan BEM mahasiswa lagi rapat. Pada saat yang sama PDIP sekarang lagi rapat lebih serius lagi tuh. Partai-partai lain juga lagi rapat. Kabinet pasti lagi rapat malam ini. Pak Jokowi pasti lagi panggil penasihat-penasihatnya. Jadi ini malam yang merupakan malam penentuan apakah Pancasila akan dilahirkan besok atau Pancasila tidak akan diingat lagi mulai besok. Yes. Itu. Oke. Oke, terima kasih Bung Rocky. Sip. Bye. Bye.